semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam khotbah minggu lalu kita diingatkan untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya kira kalau yang bagi hadir minggu lalu, in sermon the last Sunday, we are reminded of the learning to hear the voice of God. Dan hari ini juga kita diingatkan kembali untuk melihat kembali arti daripada mendengarkan suara Tuhan itu sendiri. Judul khotbah hari ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan bahwa memakai judul dari Samuel yaitu berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Rupanya hal ini menjadi sangat penting. Jadi 2 minggu ini teks ini menjadi Presbyterian Church mengambil beberapa teks, dan salah satunya adalah teks ini untuk mengingatkan kita arti pentingnya dari mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau minggu lalu kita belajar mendengar suara Tuhan dari pemazmur, dari Daud, dari Mazmur. Last week we learned from the context of Psalms, and now we learn from Samuel. Bukan Samuel itu ya, bukan Samuel pemain organ, tapi Samuel who the servant of God under the supervision of Eli. Jadi dia ada di bawah supervisi atau dari Eli, Imam Eli. Nah sekarang kita belajar dari sosok pribadi Samuel. Dikatakan bahwa Samuel adalah abdi Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi satu waktu firman Tuhan itu dikatakan, ayat dalam bagian kita ini dikatakan firman Tuhan pada waktu itu jarang. Dan penglihatan juga tidak sering. So, teks secara jelas mengatakan bahwa pada waktu itu, pada zaman itu, firman Tuhan itu jarang dinampakkan, dinyatakan kepada imam secara khusus. Dan juga penampakan penglihatan itu jarang. Nah ini apa artinya bagi kita hari ini? What's that mean about that? It means it's not much going to communication between God and people. Jadi artinya adalah bahwa tidak banyak terjadi komunikasi antara Allah dan manusia, khususnya kepada para imam. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu firman Tuhan jarang dan penglihatan juga jarang. Itu berarti bahwa it's not much going to communication with God and people, particularly to priests. Consequently, the sensitivity to the voice of God to be reduced. Jadi kepekaan umat untuk mendengar suara Tuhan juga menjadi berkurang dengan situasi yang demikian. Nah ini akibatnya adalah seperti yang tadi saya katakan bahwa kepekaan terhadap suara Tuhan itu menjadi berkurang. Jadi sederhananya begini. Kita suami istri, kalau kita lama sekali kan, sekian tahun kita bergaul suami istri dalam arti sebagai keluarga. Saya kira kalau siapa ini, misalnya Pak Leo misalnya, batuknya ada orang batuk dulu, gitu ya. Ada suara wanita batuk, ya. Nampaknya udah tahu itu. Kalau itu suaranya Bu Adri, dia pasti batuknya Bu Adri. Karena apa? Karena sudah lama sekali. Begitu juga dengan yang lain-lain atau kode saja. Itu minum kopi atau apalagi itu kode-kode yang lain banyak kan, itu suami istri kan. Jadi saya kira garuk kepala atau apa atau hidung gitu ya, dari batuk, dari kode-kode yang lain aja saya kira. Nah itu bisa terjadi kalau hubungan relasi itu menjadi hubungan dan relasi yang baik, dan saya kira berlangsung cukup lama. Nah tapi pada waktu itu tidak ada penglihatan firman Tuhan, bahkan jarang, sehingga memang akibatnya komunikasi menjadi tidak ada. Itulah sebabnya. Jadi dari konteks baca kita hari ini kita bisa belajar bahwa salah satu hal yang membuat kita sulit mendengar suara Tuhan dalam hidup kita adalah karena apa? Karena kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya kita, ternyata Samuel juga menjadi demikian. Dikatakan bahwa Samuel, kalau kita membaca selanjutnya adalah bahwa Samuel pada ayat yang ke-7 dikatakan belum mengenal Tuhan. Tidak tahu siapa Tuhan. Kalau dia tidak tahu siapa Tuhan, memang dia tidak akan bisa mendengar suara Tuhan.
sama kayak kita. Saya tidak akan peka terhadap suara orang lain atau suara, kalau saudara dengan suara anak-anak atau siapa dari jauh, itu anak saya. Karena apa? Karena relasi yang sudah terbangun itu dekatnya. Saudara, pertanyaannya tentu adalah, Pak Pendeta, bagaimana yang dimaksud mendengar suara Allah? Apakah kita akan mendengar dia memanggil kita seperti Allah memanggil Samuel, Samuel, Samuel? Atau ada cara lain bagaimana suara Allah dapat kita dengar? So the important question is how to hear the voice of God. Are we going to hear Him calling us as God called Samuel? Or is there another way how we know about the voice of God? Apakah ada cara yang lain? Nah, saudara-saudara, menarik bahwa minggu lalu kita belajar mendengar suara Tuhan, suara Allah itu dari apa yang terjadi di dalam dunia sekitar kita kan. Kita melihat kalau ada gempa, ada bencana dan sebagainya. Oh, apa suara Allah yang ada di sana? Tapi kali ini saya kira kita belajar mendengar suara Allah dalam diri kita. Mari kita belajar dari Samuel. So, hal yang pertama kita tahu ada cerita Samuel dipanggil Allah. Jadi kalau bacaan kita ini kan ceritanya adalah Samuel dipanggil Allah. Suara Allah mengatakan Samuel, Samuel. Samuel bingung, kemudian dia pergi, dia pikir siapa? Imam Eli memanggil dia. Yang menarik catatannya adalah bahwa karena Samuel tidak tahu suara Allah, jadi dia pikir, oh ini suaranya Imam Eli. Dia datang kepada Eli, Bapak Eli, Bapak, kamu memanggil aku? Eli bilang, tidak, saya nggak memanggil kamu. Oke, tidur lagi. Saudara, sampai 3 kali hal itu terjadi. Dan kemudian dalam kali ketiga Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Allah sendiri. Dan Samuel atau Eli katakan kepada Samuel, kalau suara itu datang, maka katakanlah, ini yang menjadi tema kita hari ini, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. So in our reading today, the Bible says Samuel did not know what he was called by God. Why? Because Samuel did not yet know the Lord. He thought that Eli calling him, so he asked, "Are you called me?" The third time, Eli realized that God was calling Samuel, and he said to Samuel, "If you hear the voice, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, saudara, kembali pada pertanyaan yang paling logis saat ini. Ini bahasan yang paling sulit sekali. Ini bahasan teologi yang paling sulit hari ini. Saya mengatakan itu sulit karena pertanyaannya begini, Pak Pendeta, bagaimana saya tahu bahwa itu suara Tuhan? Dan saya selalu berenung dalam tentang hal ini. Kalau ditanyakan hal ini dalam dunia modern saat ini kan, untuk menjawab pertanyaan ini saya tidak akan mengatakan jenis-jenis suara. Oh, kalau suaranya agak berat, saudara mendengar suara agak berat, tidak, sedang apakah engkau, itu suara Tuhan. Tapi kalau katakan Tigan, sedang apa kau, itu suara malaikat. Saya nggak mau mengatakan jenis-jenis suara di sini. Atau saudara dengar suara yang agak menakutkan, oh itu suara iblis misalnya. Ya. Saya kira bukan itu problemnya. Tapi saya kira ada satu pertanyaan yang lebih mendalam ketika kita belajar dari Samuel. Sebelum kita menjawab bagaimana kita tahu itu suara Tuhan, pertanyaan itu adalah, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Karena mengacu pada Samuel bahwa ia tidak mengetahui suara Tuhan adalah karena dia belum mengenal Tuhan. Ini sangat penting kelihatannya. Saya mengajak kita untuk melihat hal ini dari satu kata dalam bahasa Ibrani. Jadi saya waktu mencoba merenungkan firman ini, saya coba melihat ada kata kuncinya rupanya di ayat yang ke-7. Dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan, seperti yang tadi saya katakan. Samuel belum mengenal Tuhan. Kata ini sangat sederhana dalam terlihat begitu ya, belum mengenal, ya, tidak tahu. Tapi rupanya ini menjadi kata penting dalam kita melihat ini, melihat perspektif ini dalam dunia modern saat ini. Karena kalau dunia modern saat ini pasti dia mengatakan tidak mungkin Tuhan akan mengatakan
Ibu Cherry, sedang apa engkau jalan? Kalau kita dengar suara kita lari terbirit-birit. Kelihatannya akan. Tapi saya kira tetap penting untuk mengatakan bahwa kita perlu mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan itu dalam hidup kita di dunia modern saat ini? Dalam bahasa Ibrani ada kata yang disebut dengan yada, Y-A-D-A. Itu artinya adalah know, to know, mengetahui, mengenal. Kata yada ini, tetapi rupanya kata yada ini dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya berarti kalau kita ada satu kalimat, ada kata yada, itu tergantung kalimatnya. Apa kalimat di balik ini? Jadi rupanya ada beberapa makna dalam arti kata yada dalam bahasa Ibrani. Yang menarik adalah kalau saudara membaca Kejadian 4 ayat 1, ayat 17 sampai ayat 25, ada tulisannya begini. Adam knew, mengetahui, his wife Eve, and she conceived and bore Cain. Jadi ini menarik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan Adam bersetubuh dengan Hawa dan melahirkan anaknya Kain. Begitu juga di ayat 17, Kain knew. Yang dipakai katanya adalah yada. Beberapa terjemahan memang berbeda-beda menerjemahkan ini. Bahasa Indonesia menerjemahkan bersetubuh. Kata dalam bahasa Ibrani dituliskan yada, artinya mengetahui. Apa hubungannya mengetahui dengan bersetubuh? Tapi belakangnya dikatakan menghasilkan atau melahirkan Kain. Begitu juga Kain melahirkan dalam bersetubuh dengan istrinya, melahirkan Enok. Begitu juga yang lainnya. Nah, yang menarik adalah apa makna kata yada dalam konteks ini? Berarti di sini kata yada itu mengandung arti sharing of love. Sharing of love described as intimate marital relationship which then generate children. It's talk about the relationship with families. Dan apa artinya ini bagi kita hari ini? Kalau dikatakan bahwa kata yada itu berarti bukan hanya mengetahui, tetapi memiliki arti relationship, husband and wife. Tapi lebih daripada itu sebenarnya adalah relationship with family. Jadi dari satu kata ini kita bisa mendengar bahwa kata yada itu bukan hanya berarti mengetahui, tetapi juga punya arti yang sangat dalam, yaitu sharing of love. Dan kalau ini dalam dunia modern ini mungkin banyak dari kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan secara langsung. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mendengar suara Tuhan mungkin kita akan lari misalnya. Tetapi suara Tuhan masih dapat kita dengar melalui kehidupan keluarga. Karena kata yada punya arti yang begitu dekat dalam arti keluarga. Bagaimana kita menciptakan relasi-relasi yang baik dalam kehidupan keluarga adalah cara kita saat ini untuk mengenal dan mendengar suara Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan tidak hanya melalui suara yang langsung, tetapi hari ini Tuhan mau mengajak kita, mari kita mulai mendengar suara Tuhan melalui anak-anak kita. Mari kita mulai mendengar suara Tuhan melalui suami atau istri kita. Kita mendengar suara Tuhan melalui relasi antara kakak beradik dalam keluarga, atau juga relasi antara suami istri dan sebagainya. Dalam suasana relasi-relasi ini kita mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau relasi-relasi antar keluarga tidak menjadi baik? Suara Tuhan seperti apa yang kita dengar sebenarnya? Tentu kalau itu yang terjadi, hari ini kita mau mendengar suara Tuhan mengenai bagaimana kita mengasihi saudara, mengasihi suami, istri, mengasihi anak-anak kita, mengasihi kakak, adik, keponakan. Tuhan mau hari ini kita mendengar suara Tuhan melalui keluarga kita. Kalau suasana keluarga memiliki ketidaksepakatan dalam banyak hal, suara Tuhan seperti apa yang kita dengar dalam suasana seperti ini? Tentu kita mau mendengar suara Tuhan mengenai kebersamaan.
Tentu kita mau mendengar suara Tuhan saling mengerti. Kita mau mendengar suara Tuhan untuk saling memahami setiap perbedaan yang ada. Dan disinilah sharing of love dalam makna mengasihi dalam setiap perbedaan yang ada. Saudara, mari kita mulai mendengar suara Tuhan. Jangan pikir yang sulit-sulit. Bagaimana bentuk suara Tuhan? Tapi hari ini kita belajar dari kata yada itu bahwa hubungan yang intim, suami istri, keluarga dan sebagainya, pada titik itulah sebenarnya banyak sekali suara Tuhan yang harus kita dengarkan. Ketika hubungan keluarga menjadi retak, suara Tuhan seperti apa yang mau kita dengarkan di situ? Ketika suasana keluarga menjadi begitu harmonis dan sukacita, suara Tuhan seperti apa yang kita mau dengarkan pada saat itu? Dan ini menarik, dari satu kata itu bisa menghasilkan, boleh memaknai arti suara Tuhan. So the second thing, the word yada means express the compassion, showing of mercy. Jadi hal yang kedua adalah bagaimana kita mau menyatakan belas kasih kita. Jadi makna kata yada itu tadi ada hal tentang keluarga, tapi kata yang kedua adalah showing of mercy, menampakkan akan belas kasih kita kepada sesama kita. Dan ini sangat penting. Amsal 12 ayat 10 itu menarik. The righteous man know yada the needs of their animals, but the mercy of the wicked is cruel. Ini menarik kata ini, karena di Amsal 12 ayat 10 itu dikatakan bahwa seorang yang bijaksana, orang benar, akan mengasihi, compassion, care dengan binatang. Logikanya adalah kalau dia dengan binatang saja sudah care, harusnya dengan sesama juga harus lebih lagi kan? Jangan lebih-lebih anjingnya begitu disayangi begitu ya. Anjingnya segalanya. Tetapi ini kan gaya Amerika banget kita di sini kan. Kita bisa luar biasa dengan anjing kita kan, dengan binatang. Tapi bagaimana dengan sesama kita? Ini kan kritik yang tajam sekali ini. Masakan dengan binatang orang bisa care luar biasanya, tetapi dengan sesama kita hilang sesuatu itu. Nah, memang ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, ada yang menggunakan cares, ada NIV itu menggunakan cares, regarded, King James Version menggunakan regarded, tapi ada yang juga menggunakan kata no atau yada itu sendiri. Jadi di sini saudara, ini artinya kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan dalam dunia modern ini, saat ini hal yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana mendengar suara Tuhan dalam tindakan belas kasih kita kepada sesama. Saya mau mengatakan suara Tuhan tentang apa yang dapat kita dengar dari pelayan, kalau kita bicara tentang pelayanan ini ya. Suara Tuhan tentang apa yang kita dapat dengar dari pelayanan kita tentang homeless. Suara Tuhan seperti apa yang kita dengar tentang mission trip, tentang diakonia, tentang coin ministry, tentang blanket ministry, tentang pelayanan terhadap teman-teman koran, tentang dana-dana diakonia yang pernah kita kirimkan ke Indonesia, tentang dana-dana pendidikan apapun yang kita pernah kirimkan kepada orang-orang. Suara Tuhan tentang belas kasih yang seperti apa yang kita dengar saat ini melalui semua hal yang sudah kita lakukan itu. Ada nggak saudara atau saya mendengar suara Tuhan? Atau itu hanya bagian dari program yang harus kita kerjakan secara organisatoris saja? Atau di situ kita benar-benar mendengar suara Tuhan yang mengajak kita untuk melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Jadi beda. Kalau kita cuma hanya untuk melakukan itu supaya program kita jalan, kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan di sana. Tapi kalau kita melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan mendengar betapa belas kasih kepada sesama itu menjadi sangat. Kita bisa berbelas kasih luar biasa kepada binatang, tapi mengapa kepada sesama kita hilang itu semua? Dan kata ini menjadi penting, bahwa suara Tuhan hadir di tengah belas kasih yang ada.
Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hanya untuk, tadi saya katakan, kalau hanya untuk kepentingan organisasi, kita kehilangan mendengar suara Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya pribadi bersyukur, dan saya kira Bapak Ibu juga bersyukur, bahwa apa yang kita yakin, percaya bahwa apa yang kita lakukan semua, itu adalah benar-benar mendengar suara Tuhan. Bahwa kita memang harus melakukan tindakan belas kasih bagi sesama, karena kita mendengar suara Tuhan untuk kita melakukannya sebagai gereja yang hidup. Amin. Dan saya kira kita tidak pernah melakukan itu hanya untuk kepentingan, supaya pendetanya hebat, sessionnya hebat, Immanuel yang hebat. Hilangkan itu semua. Kita melakukan tindakan belas kasih itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, itu sebuah tantangan bagi kita sekarang, memasuki gereja yang sudah memasuki usia 10 tahun ini. Ayo kita belajar, ada 2 minggu ini sudah diingatkan, mari ayo kita belajar tentang mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang hari ini kita belajar, mari kita belajar mendengar suara Tuhan dalam keluarga kita. Saudara pulang bersama suami dan istri, duduk sama-sama berdoa, mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Banyak suara Tuhan yang akan berbicara dalam keluarga. Dalam pelayanan kita yang kedua, ayo kita mendengar suara Tuhan dalam pelayanan kita kepada sesama. Ini nanti akan ada rapat jemaat. Rapat jemaat ini sangat penting. Kita nggak usah sibuk dengan tapi coba lihat dalam rapat jemaat ini, apakah program kita tahun ini betul-betul bisa menjadikan gereja ini memiliki belas kasih bagi sesama. Dalam konteks mission, dalam konteks pelayanan kita dan sebagainya, apa saja. Karena di situ suara Tuhan akan kita dengarkan. Saya mengajak kita 2 minggu ini, mari kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Ini tantangannya. Saya mau mengajak saudara untuk diberikan tantangan. 1 bulan ke depan ini, ceritakan. Apakah saudara mau cerita kepada saya? It's okay aja. Apa cerita saudara mengenai mendengar suara Tuhan dalam konteks sharing of love and showing of mercy? Saudara boleh cerita kepada saya, atau boleh ekspresikan itu dalam bentuk apapun. Apakah saudara mau ekspresikan dalam gambar, video, apa saja, silakan. Tapi ceritakan kepada kita semua, ceritakan kepada jemaat Immanuel sebagai keluarga. Apa suara Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan keluarga saudara selama 1 bulan ini? Saudara, ini tantangan bagi kita hari ini. Bukan hanya mendengar suara Tuhan yang visual begitu atau audible begitu, tapi dalam keluarga saudara mau mendapatkan suara Tuhan seperti apa? Ini tantangan. Bukan tantangan ya, tapi mari kita belajar dalam 1 bulan ini mendengarkan suara Tuhan dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan berjemaat ini. 1 bulan kemudian saya akan tanya ini kepada kita, apa suara Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara, dan khususnya dalam kehidupan keluarga saudara. Dan saudara yakin bahwa akan kedepannya hal yang diubahkan ketika kita mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Syukur kepada Tuhan. Amin.